Nama Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita, ibu-ibu yang terkasih. Silakan duduk. Wah, puji Tuhan, shalom. Apa kabar semuanya? Udah lama saya nggak khotbah nih ya, berarti sekali khotbah harus sampai 2 jam kayaknya. Enggak ya, 2 jam nanti pada ngantuk semua. Bahkan yang jemput anak katanya anak saya telat gara-gara Bu Yola. Hari ini tema kita adalah calm mind ibu-ibu. Nah ini tema yang sering sekali dihadapi oleh wanita-wanita, ya mungkin juga pria juga sama. Tapi karena di sini yang hadir adalah wanita, saya bilang wanita harus punya yang namanya calm mind, ketenangan di dalam hati dan pikiran. Setiap kita siapa sih yang gak mau hidup damai, ibu-ibu? Setiap kita siapa sih yang gak mau hidup tenang? Siapa di sini yang gak mau hidup damai? Siapa di sini yang gak mau hidup tenang, hidup gak ada masalah? Semua pasti pengen dong hidup seperti itu, pengen ya. Hidup kita pengennya tenang, damai, gak ada apa-apa. Tapi pada kenyataannya hidup tidak selalu baik-baik saja. Benar, benar. Hidup itu gak selamanya baik-baik aja. Di saat kita lagi tenang-tenang, lagi damai-damai, ada itu yang lewat masalah. Di saat kita lagi senang-senang, ada aja yang mengganggu. Jadi hidup ini selalu ada saja tekanan, ada saja penderitaan, pergumulan yang membuat kita akhirnya menjadi gak tenang. Sering sekali kita hadapi seperti itu ibu. Nah akhirnya pikiran-pikiran yang tidak tenang ini membuat kita jadi tidak baik. Dampak negatifnya tuh banyak dalam hidup kita kalau kita hidupnya gak tenang. Overthinking lah, khawatir lah, bener gak ibu-ibu? Kalau hidup kita gak damai, dampaknya tuh negatif. Khawatir, takut, cemas, overthinking. Bahkan ada sampai yang marah-marah karena pikirannya gak tenang. Senewen, marah-marah. Bahkan emosional. Bahkan ada juga yang sakit karena pikiran. Sering kan kita dengar begitu? Sakit karena pikiran. Gak bisa makan, kena GERD dan penyakit lain sebagainya. Pusing lah, migrain lah. Ini sering banget kita alami dalam hidup. Gak mungkin kita gak alami dalam hidup ibu-ibu. Hati-hati loh, pikiran yang gak tenang ini membuat kita itu akhirnya bertindak yang tidak baik. Pikiran kita itu yang tidak tenang membuat tindakan-tindakan kita menjadi negatif. Hati-hati ibu-ibu. Coba ya, contoh nih, saya kasih contoh yang simple aja. Kita cari barang dalam keadaan gak tenang. Coba barangnya tiap hari kita lihat kan? Di barang tiap hari kita lihat. Giliran kita mau cari dia, kita buru-buru, mau pergi, gerasak gerusuk. Itu barang di mata kita bisa hilang. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Saya ngalamin. Tiap hari di barang ada nongol terus ya. Tapi ketika saya cari dalam keadaan yang tidak tenang, lagi buru-buru, itu barang bisa gak kelihatan. Aneh gitu loh. Ini Tuhan lagi ngajarin kita, segala sesuatu kalau kamu tidak tenang, hasilnya pasti gak bagus. Itu masalah kecil. Saya pernah kunci mobil saya hilang ibu-ibu. Kunci mobil hilang, bayangin. Saking banyak pikiran jadi gak tenang, kunci mobil sampai lupa ada di mana. Dicari-cari emang mbak saya gak ada. Akhirnya apa, emosional kan. Kamu salah naruh, jadi menyalahkan orang. Pikirannya gak tenang, gerasak gerusuk, khawatir, emosional, nyalain orang akhirnya. Kamu kali salah, enggak bu saya udah taruh. Akhirnya saya tenang ibu-ibu. Saya tenang, saya pikir tadi ya. Ibu abis dari pasar kemana? Taruh tas katanya mbaknya. Taruh tas, terus bawa apa ya? Bawa plastik merah. Jangan-jangan di tong sampah aku bilang. Langsung saya pakai sarung sampah itu ibu-ibu, sarung tangan. Saya buka tuh sampah, ternyata benar. Kuncinya ada di tong sampah. Bayangin. Jadi dalam keadaan tidak tenang, kita gak mungkin bertindak baik. Tapi dalam keadaan tenang, kita dapat memikirkan hal yang baik dan mendatangkan kebaikan. Hati-hati ya hari ini, pikiran kita harus dijaga. Karena pikiran yang gak tenang itu bisa menyiksa. Kenapa sih bisa menyiksa pikiran yang gak tenang itu? Karena kita tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Ya enggak? Pikiran yang gak tenang itu kan karena kita tuh gak bisa menerima kenyataan hidup yang ada. Makanya gundah gulana gitu. Coba kita bisa menerima kenyataan hidup. Pasti pikiran kita tenang ibu-ibu. Contohnya yang kecil nih ya.
Kita mungkin gak dikasih keturunan. Kalau pikiran kita gak tenang, hati kita gak tenang, pikiran kita gak tenang, kita gak mau berdamai dengan diri kita sendiri, seumur hidup pasti tersiksa. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pasangan hidup, feeling guilty, wah repot. Tapi coba kalau kita berpikir dengan tenang, punya anak berarti dikasih kepercayaan sama Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih anak berarti Tuhan memberikan kepercayaan yang lain, berkat yang lain untuk saya jalani. Amin gak Ibu? Jadi mengambil keputusan dalam keadaan yang tidak tenang, emosional, pasti ujungnya menyesal. Aduh kenapa ya? Kok saya bisa ngambil keputusan begitu sih? Nyesel endingnya. Salah nih saya keputusan begini nih. Karena di saat mengambil keputusan itu dalam keadaan yang emosional. Tapi beda ketika kita mengambil keputusan dalam pikiran yang tenang, hati yang tenang. Kita berdoa sama Tuhan. Nggak ada emosional di dalamnya. Pasti keputusan yang kita ambil tuh bijaksana. Penuh dengan hikmat Tuhan. Dan sudah pasti banyak nilai positifnya daripada nilai negatifnya. Karena kita mengandalkan Tuhan. Amin ibu-ibu. Jadi hari ini Paulus ini saya mau berbicara dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Hanya beberapa ayat saja. Ibu. Bayangin dia menulis surat kepada jemaat Filipi ini dalam penjara. Dalam penjara harusnya gak tenang ibu-ibu. Apalagi dia di penjara bukan karena melakukan kejahatan. Tapi memberitakan firman Tuhan. Harusnya Paulus ini gak tenang. Tapi orang dalam penjara memberikan contoh yang baik. Dia menasehati orang yang di luar penjara. Di jemaat Filipi yang sedang mengalami tekanan. Jemaat Filipi yang sedang mengalami konflik. Agar memiliki pikiran yang tenang. Dia tuliskan surat ini. Yuk kita buka Filipi 4 ayat yang keempat ibu-ibu. Saya ada ayat yang saya underline supaya kita lebih mengerti. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, tanda seru ya. Sekali lagi kata Paulus, kukatakan bersukacitalah. Berarti bersukacita ini adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan. 2 kali loh dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah. Tapi ingat ada kalimat yang digarisbawahi. Apa itu? Dalam Tuhan. Artinya sukacita itu ternyata hanya kita bisa dapat di dalam Tuhan. Amin ibu-ibu. Di luar Tuhan tidak ada sukacita ternyata. Jadi sukacita itu adalah dasar dari ketenangan pikiran kita. Dan itu hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan. Hubungan yang baik dengan Kristus. Sukacita di dalam Tuhan itu bukan berdasarkan situasi dan kondisi. Kayak barang sel aja, term and condition. Gak ada, sukacita dalam Tuhan itu tidak berdasarkan kondisi dan situasi ibu-ibu. Kalau berdasarkan kondisi dan situasi itu berarti orang-orang di luar Tuhan. Orang-orang di luar Tuhan coba, sukacitanya berdasarkan situasi dan kondisi. Orang yang gak kenal Tuhan tuh begitu. Sukacitanya berdasarkan situasi hati dan kondisi sekitarnya. Oh dompetnya pas-pasan, gak ada sukacita dia. Tapi kalau dompetnya full, diisi sama suami, baru sukacita dia. Orang di luar Tuhan, kalau pakai barang branded, baru dia bersukacita. Karena dia gak kenal Tuhan sih. Tapi kalau pakai barang yang biasa-biasa aja, kalah sama teman-temannya, gak bersukacita dia. Orang di luar Tuhan, sakit sedikit, gak bersukacita ibu-ibu. Sering kita lihat kan, orang yang sakit, sakitnya gak seberapa, menderitanya luar biasa. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, sakit sampai kemo, dia tetap bersukacita. Jadi beda orang di luar Tuhan dan orang di dalam Tuhan. Kita ulang tahun, gak dibeliin hadiah sama suami, gak bersukacita. Itu orang di luar Tuhan tuh. Tapi ketika kita ulang tahun, suami nanti ya mah gak kasih hadiah dulu. Tetap bersukacita, yang penting sama-sama. Beda orang di dalam Tuhan sama di luar Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita nih orang di dalam Tuhan apa di luar Tuhan nih? Dalam Tuhan. Wah kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yuk. Jadi orang di luar Tuhan itu banyak pergumulan berat, banyak masalah, mukanya murung. Tapi orang di dalam Tuhan,
walaupun banyak pergumulan, walaupun banyak masalah, dompetnya pas-pasan, nggak bisa makan di tempat yang ber-AC, nggak bisa pakai barang-barang yang branded, tetap biasa-biasa aja, dia tetap senyum aja. Tetap sukacita aja, nggak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Jadi hari ini ibu-ibu, kalau kita di dalam Tuhan dan kita adalah anak-anak Tuhan, apapun yang menjadi beban hidup kita, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun juga tetap harus bersukacita. Karena orang di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, sukacita dari Tuhan itu sangat penuh. Amin, Ibu. Jadi ada yang tanya sama saya tuh, kalau orang sakit di dalam Tuhan tuh ada sukacita gak sih Ibu? Ya ada lah, kan saya udah bilang tadi. Bayangin saya tuh baru baptisan minggu yang lalu, saya ketemu oleh seorang ibu. Ibu ini sehat-sehat aja, senyum-senyum aja. Kalau dia gak cerita, saya gak tahu dia sakit. Dia bilang, Bu Yola doain ya saya habis kemo. Kenapa Bu? Kena cancer. Udah diangkat payudara saya 1. Dia tetap senyum tuh, tetap bersuka cita. Kalau dia gak cerita, saya juga gak tahu dia sakit. Itu orang di dalam Tuhan. Orang sakit di dalam Tuhan walaupun dia menderita tetap senyum dan bersuka cita. Hebat ya Tuhan itu ibu ya. Apakah dengan kita tidak bersuka cita masalah kita selesai? Coba jawab. Coba kita gak bersuka cita nih, mikirin masalah terus. Kira-kira pergumulan kita selesai gak? Enggak kan? Lebih baik milih mana? Lebih baik milih bersuka cita. Karena pikiran kita bisa tenang, hati kita bisa senang. Amin. Yuk kita baca ayat selanjutnya, ayat 6 Ibu. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Berarti apa? Khawatir itu tidak akan menyelesaikan masalah. Khawatir itu malah bikin masalah. Benar apa benar ibu-ibu? Kalau kita khawatir masalah gak akan selesai. Kalau kita khawatir masalah tetap masih ada. Malah kita nambah masalah kalau kita khawatir. Emosional lah, marah-marah lah, nyalain orang lah, stres lah. Firman Tuhan katakan apa? Jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok itu ada kesusahannya sendiri. Aduh, hari ini aja udah banyak urusan yang gak bisa kita selesaikan. Hari ini aja pekerjaan rumah gak kelar-kelar. Hari ini aja masalah belum selesai. Ngapain kita mikirin hari esok? Hari esok belum tentu kita ada masalah. Tuhan bilang apa? Hari esok ada kesusahannya sendiri. Ngapain capek-capek membebani pikiran mikiri hari esok. Hari ini aja belum kelar. Kadang-kadang pikiran begitu ya. Wanita kan begitu ya. Perasaan, mikirin yang belum terjadi. Oh my God, belum terjadi dipikirin ibu-ibu. Ini aja yang sekarang nih udah repot mikirin yang belum terjadi di depan. Nih otak nih, pikiran kita nih harus dikendalikan loh, hati-hati. Hati-hati nih, akibat khawatir yang berlebihan bisa menyebabkan sebuah penyakit. Saya baca kemarin, saya persiapan artikel ini, kebetulan saya baca. Ini luar biasa nih aplikasinya. Seorang wanita di Inggris tahun 2017 terkena anxiety disorder. Karena apa? Khawatir berlebihan. Ingat ya, semua kita punya khawatir. Kita ini punya anxiety masing-masing. Tapi kecemasannya biasa, bukan disorder. Beda. Kalau kecemasan biasa tuh ya anak-anak nih biasanya mau ujian ya takut mah cemas gitu ya. Kita ngelamar kerja aduh takut cemas. Mau dilamar pacar aduh takut cemas. Anak kita mau dilamar orang kita yang takut dan cemas gitu. Itu biasa. Kecemasan biasa. Tapi beda dengan anxiety disorder ini Ibu. Enggak ada ujian, hidup tenang-tenang aja, dompet banyak isinya. Tapi dia khawatir yang berlebihan. Jadi kecemasan itu ada alasan apa-apa ibu-ibu. Ini hati-hati nih, jangan sampai kena penyakit ini karena apa? Sering berpikir yang tidak terjadi kita pikirkan. Ini kan dampak-dampaknya ibu-ibu. Sering berpikir negatif, khawatir, akhirnya kena nih anxiety disorder. Saya bacain ya. Jadi wanita ini di Inggris ini mengalami gejala fisik seperti kelelahan pada lengan dan kaki, ketidakstabilan serta leher dan rahang yang kaku. Meskipun telah berkonsultasi dengan dokter dan hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ia sehat, Isi tetap yakin bahwa ia menderita penyakit yang serius. Jadi dokter itu dianggap gak paham sama dia. Orang mah
kalau dokter bilang ibu datang ke dokter ya, ibu sehat bu, puji Tuhan ya enggak. Kita misalnya sakit perut nih, pas di USG ibu hasilnya sehat gak ada apa-apa, puji Tuhan bersyukur ya enggak. Ini beda, dibilang ibu gak ada apa-apa, gak mungkin dokter salah. Saya ini sakit dok loh, kok aneh ini. Nah ini udah kena anxiety disorder ibu-ibu. Makanya hari ini hati-hati dengan pikiran-pikiran yang tidak terkendali itu. Puji Tuhannya dia sadar bahwa dia kena anxiety disorder. Coba gak sadar, kita bisa masuk RSJ ibu-ibu. Rumah sakit jiwa loh. Jangan main-main dengan hal mental issue ini. Ibu-ibu ya, firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau kita khawatir itu ibu-ibu, berarti kita itu meragukan kuasa Tuhan. Bukannya begitu? Kalau kita yakin bahwa Tuhan itu ada, gak mungkin kita khawatir yang berlebihan. Kalau kita punya khawatir yang berlebihan berarti kita itu meragukan bahwa Tuhan itu ada. Kita itu meragukan kuasa Tuhan. Ini hati-hati, kita tidak mengakui keberadaan Tuhan kalau kita punya khawatir yang berlebihan. Pasti di sini gak ada ya ibu-ibu ya. Jangan kamu khawatir tentang apapun kata Tuhan. Apapun tuh berarti semuanya loh. Semuanya apapun juga tuh semua, makan, minum, anak sekolah, kebutuhan rumah tangga, masa depan anakmu, apapun juga kata Tuhan. Jangan khawatir. Tetapi kata firman Tuhan apa? Tayangin ya, bisa enggak? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi Tuhan mau bilang nih, apa sih yang kamu inginkan dalam hidup ini? Ngomong dong sama saya, gitu loh firman Tuhan tuh bilang begitu ibu-ibu. Pas saya renungan firman Tuhan, waduh bener. Kasih dong permohonan sama saya, ini Tuhan. Jelas banget ayatnya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Apa yang kita inginkan hari ini? Nyatakanlah kepada Tuhan. Doa sama Tuhan. Kasih permohonan sama Tuhan. Tapi jangan lupa endingnya mengucap syukur. Mengucap syukur untuk doa yang saya naikkan pada Tuhan. Saya yakin sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan pasti akan jawab. Saya juga mengucap syukur untuk hari ini yang Tuhan beri. Ucapan syukur sama Tuhan. Orang tuh kalau mengucap syukur enak. Coba ibu-ibu kasih hadiah ke orang. Tuh orang gak ngucap syukur gimana? Kesel rasanya ya. Dikasih hadiah, ih jelek banget hadiahnya. Dikasih gini, makasih. Ih sebel banget ya. Gak gua kasih hadiah lagi loh selamanya. Ya gak ibu-ibu? Tapi kalau kita dikasih hadiah, aduh terima kasih loh Bu udah inget saya. Terima kasih loh Bu untuk hadiahnya. Saya sangat bersyukur loh ibu bisa. Kita aja dikasih hadiah sama orang, kita diingat sama orang. Itu bersyukur loh. Malah gak mau ngucap syukur, Tuhan pun sama. Kita udah dikasih hidup, kita udah dikasih segalanya. Doa sama Tuhan, bergumul terus tanpa ada bilang terima kasih Tuhan. Kesel juga ya lama-lama ya. Kadang-kadang kita suka nuntut Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak mau berkaca pada diri kita sendiri. Saudara tahu gak ayat ini nih, Tuhan mau bilang apa? Sini, saya mau direpotin sama kamu. Sini datang sama saya, bawa doa kamu. Saya mau direpotin sama kamu. Kalau Tuhan gak mau direpotin sama kita, gak mungkin ada ayat tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Gak mungkin Tuhan bilang begini. Berarti Tuhan itu mau kita ngerepotin dia. Tapi kita ini sering kebalik. Kita malah ngerepotin orang lain. Benar gak ibu-ibu? Ada masalah dikit langsung tolong dong. Gak doa dulu sama Tuhan. Langsung ingetnya orang lain. Jadi fokusnya sama orang lain bukan fokus sama Tuhan. Orang lain padahal gak bisa buat apa-apa. Orang lain gak bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi Tuhan itu bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi kita fokus sama orang lain. Cerita kita sama orang lain kan. Tolong dong beban saya gini. Lupa doa dulu sama Tuhan. Bukan berarti kita gak boleh curhat sama orang lain atau konseling. Boleh. Tapi masalah-masalah yang bisa kamu hadapi sendiri. Jangan kebiasaan untuk datang sama orang lain. Datang dulu sama Tuhan.
Dikit-dikit cerita sama orang lain, tahu nggak ibu-ibu? Tahu-tahu orang yang kita curhatin itu bebannya lebih berat daripada kita, tahu nggak? Masalahnya lebih berat daripada kita. Cuman bedanya dia tetap tersenyum aja. Dia tetap happy aja, tetap enjoy aja. Karena apa? Bersuka cita dalam Tuhan. Kita nggak tahu orang itu bebannya lebih berat daripada kita. Tapi nggak kelihatan ya. Ibu kok punya masalah nggak kelihatan sih, senyum aja. Hehehe. Iya, puji Tuhan. Beda orang dalam Tuhan sama orang di luar Tuhan. Masalah seberat apapun tetap tersenyum dan bersuka cita. Amin ibu-ibu. Jadi hari ini tengok sebelahnya, masalah apa kamu? Senyum dong, bersuka cita. Bu Cucu tuh giginya kelihatan terus. Kemarin saya makan sama Bu Cucu sama Cimar tuh yang di belakang. Cimar bilang sama suami saya, bilang ini, aduh Pak Petra, beberapa minggu lalu khotbahnya kayak bawang Pak. Saya nangis terus kata Cimar. Saya sama Bu Cucu lihat-lihatan. Cimar punya masalah. Kok nggak kelihatan sih? Iya loh Bu Yola kan tetap eksis katanya. Tetap cantik. Itu orang di dalam Tuhan. Kalau orang nggak di dalam Tuhan punya masalah, busetnya berantakan bener muka lo gitu ya. Ini abis kesawan apa ini kita ngelihatnya gitu ya. Langsung drastis perubahannya. Tetap bersuka cita kepada Tuhan. Amin ibu-ibu. Ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita memohon permohonan doa kita pada Tuhan, kita tidak ragukan kuasa Allah dan kita yakin bahwa Allah akan menjawabnya. Yang paling penting tuh hidup lurus, benar di hadapan Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan pasti pelihara hidupmu ibu-ibu, amin. Kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Ayat 7 yuk kita baca. Damai sejahtera, sama-sama yuk baca yuk. 1, 2, 3 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini ada kata yang saya garis bawahi. Damai sejahtera memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini kan sebagai dampak ibu-ibu. Sebagai dampak aja nih. Dampak dari kita bersuka cita, walaupun kita banyak masalah kita tetap bersuka cita. Dampak dari kita tidak meragukan kuasa Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Dampak dari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Dan damai sejahtera itu kata Tuhan apa? Memelihara hati dan pikiranmu. Luar biasa loh firman Tuhan. Jadi damai sejahtera itu yang Tuhan berikan bagi ibu-ibu semua. Damai sejahtera Tuhan itu yang melampaui segala akal itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Pikiran kita tetap tenang dan pikiran kita tetap terkendali. Wah hebat ini. Hebat gak? Hebat banget ini. Pikiran-pikiran yang overthinking, pikiran-pikiran yang gak perlu dipikirkan, pikiran-pikiran khawatir, pikiran-pikiran yang datang dari iblis itu bisa terkendali. Bisa terjaga dan tidak merasuk dalam hati kita. Kenapa? Karena ada damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Hebat. Belum masuk dia baru ngomong udah mental sama kita. Karena ada damai sejahtera dalam hati kita yang Tuhan berikan. Melampaui segala akal, bayangin. Melebihi segala akal dia berikan damai sejahtera dan sukacitanya bagi kita. Amin ibu-ibu. Jadi damai sejahtera itu, damai sejahtera dari Tuhan itu mengalahkan setiap tipu daya iblis. Ibu-ibu. Dan damai sejahtera daripada Tuhan itu mengalahkan segala yang jahat daripada iblis itu. Dan damai sejahtera itu ada di dalam setiap hati kita hari ini. Ya, ingat ya. Kalau orang hidupnya udah damai sejahtera, pasti selalu bersuka cita. Hidup jadi tenang. Enak makan di mana? Enak makan di restoran berbintang 5, di hotel bintang 5, tapi hati gak bersuka cita? Apa enak makan di restoran yang sederhana, tapi hati bersuka cita? Pilih yang mana ibu-ibu, jawab dong. Yang sederhana bersuka cita ya. Iyalah Bu, kalau di bintang 5 bukan yang bersuka cita Bu. Deg-degan lihat bilnya. Kalau deg-degan lihat bilnya ya udah makannya tempat sederhana aja. Hari gini kita masih mau belagu-belagu, mau gaya-gayaan. Ini zamannya udah berubah Bu. Yang penting kita hidup bersuka cita sekarang. Kita punya kekayaan yang banyak, harta yang banyak, kalau gak ada sukacita ngapain? Mendingan makan di warteg angkat kaki.
minum teh tapi hatinya tenang dan damai. Amin gak ibu-ibu? Hari ini yuk mari kita yang sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal. Hiduplah dengan bersuka cita. Ayo ayat 8 kita baca ibu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mau pikiran tenang, mau hati tenang, ini adalah rumusnya. Pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang membangun, hal-hal yang berguna, hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif dibuang aja jauh-jauh. Jangan pikir hal-hal yang melebihi kapasitas kita ibu-ibu. Capek kita hidup begitu. Kapan ya gue kaya ya? Kapan ya punya rumah mewah kayak dia ya? Kapan ya naik mobil enak kayak dia ya? Ibu-ibu kan gak tahu yang rumahnya mewah, yang mobilnya mewah, hatinya senang apa enggak kan gak tahu kan? Jadi jangan pikir hal-hal yang bukan porsi kita. Kapan ya gua kaya, kapan ya gua punya mobil bagus, kapan ya gua punya rumah mewah, kapan ya gua bisa beli barang-barang merek Itali itu, gitu ya. Merek Eropa itu kapan ya gue bisa beli-beli barang begitu. Pikirannya dunia terus. Pikiran-pikiran kepada materi dan dunia akhirnya membuat kita jadi gak tenang. Nah itu dia. Gak tenang itu dasarnya dari sini nih. Hidup gak tenang dasarnya ketika kita fokus pada dunia, fokus pada materi dan bukan fokus kepada Tuhan. Jadi hidupnya gak tenang. Gak enak kan? Pernah gak sih ngerasain hidup gak tenang? Apa sih ini hidupnya, wah tenang semua kayaknya ya. Kayaknya cuma saya yang gak tenang hidupnya. Yang sudah ngalamin gak tenang, nih hidupnya enak semua kayaknya. Pulang minta traktir deh kalau begitu ya, ibu ya. Jadi pikiran dunia terus membuat hidup kita menjadi gak tenang. Fokus sama materi terus sih. Fokus sama dunia terus sih, bukan fokus sama Tuhan. Gawat nih pikirannya. Ibu-ibu nih sekarang suka nonton drakor-drakoran nih. Saya kan suka main Instagram ya. Aduh, saya pikir belum punya suami. Tahu-tahu udah punya suami. Datang artis gitu ya dari Korea. Ya ampun, dandan udah kayak artis-artis Korea. Ibu-ibu rambutnya kayak Jisoo, apa siapa yang Blackpink. Saya pikir ya ampun, emak-emak ini luar biasa hebat. Dahsyat, ajaib. Saya gak bisa ngelakuin itu. Makanya saya iri sama dia. Hebat loh. Duh, kenapa ya gua gak punya suami kayak Lee Min Ho? Ya ampun. Bu, Lee Min Ho juga belum tentu mau sama ibu. Ya ampun, capek bener sih hidup. Nah suami gua begini. Punya duit operasi aja suaminya ke Korea supaya kayak Lee Min Ho. Repot banget hidup gak ngucap syukur. Kalau gak ngucap syukur pikirannya udah ngayal. Kalau ngayal itu jalannya nggak napak bumi. Tahu nggak jalannya ngelayang, jadi nggak normal. Makanya ngayal terus, nggak napak bumi. Hidup itu harus menerima kenyataan. Dulu suami kita ganteng, puji Tuhan. Sekarang badannya udah nggak six pack lagi, tapi one pack, puji Tuhan. Kok banding-bandingin sama artis Korea itu sih heran gue. Capek dia ampun, saya bilang geli bener nih ibu-ibu ya. Tapi ibu-ibu di sini nggak ada ya kan. Suami kita kan ganteng-ganteng gak sih? Amin, amin gak? anak saya ngomong gini nih, ingat banget nih sekali ngomong gini, Mami ada-ada aja nih anak emang. Menggoyahkan iman nih anak. Mami kenapa bisa suka sama papi? Kenapa lu tanya begitu? Mami kenapa bisa suka sama papi? Ya gak apa-apa itu kan suka-suka gue mau suka sama papi. Dari apanya? Oh ya papi kan pintar, apanya lagi? Papi kan ganteng, saya bilang gitu. Papi ganteng katanya. Mami dia tahu dari mana sih? Loh saya bilang, saya kasih penjelasan sama dia. Kamu nanti punya suami, saya bilang suamimu gak ganteng, kamu jangan marah. Karena saudara kita masing-masing bros. Bener gak ibu-ibu? Saudara kita masing-masing. Gak usah saling ngejudge satu sama lain, baru dia diem anak saya. Nanti ya kalau kamu punya suami,
Nanti mami, lu tanya sama mami, kamu tanya sama mami, mami suami saya ganteng gak? Jangan marah, jangan tersinggung kalau saya bilang suamimu gak ganteng, gantengan suami gue. Jangan marah lo ya. Itu mas selera masing-masing bu. Ini perkataan-perkataan yang tidak membangun ini seperti anak saya, tolak dalam nama Yesus. Dapat menggoyahkan iman. Jangan sampai habis dia ngomong saya pandangin muka suami saya. Hari ini kita ngucap syukur aja ibu-ibu ya. Tolak setiap pikiran-pikiran yang ngayal. Yang gak berguna, gak napak bumi, gak nerima kenyataan. Tolak deh semuanya. Belajar untuk mengucap syukur sama Tuhan, amin. Hidup harus menerima kenyataan dan nginjek bumi ibu-ibu. Kalau kamu sedang sakit hari ini, mungkin di antara kita ada yang sedang sakit. Teman kita datang menghampiri kita, kemudian dia berkata-kata bukan yang membangun, tapi berkata-kata yang malah melemahkan iman. Kadang-kadang kan gitu. Orang sehat kadang-kadang gak jaga mulut datang ke orang yang sakit. Ya kata dokter ya kalau penyakit kayak lu nih gak lama lagi. Kata dokter ya kalau penyakit kayak lu nih udah makan yang enak aja, bablas aja makan. Itu kan perkataan-perkataan yang gak melemahkan iman, gak membangun. Langsung bu, gak usah didengerin sampai habis. Baru ngomong setengah aja langsung cut. Udah stop, saya punya Tuhan yang besar. Amin gak? Jadi perkataan-perkataan yang negatif itu jangan malah kita senang dengerin. Kita kan senang tuh perkataan yang negatif kalau kita tontonin terus. Apa nih. Di-cut supaya otak kita ini benar. Supaya pikiran ini kita ini gak ngaco. Supaya pikiran ini kita ini fokus sama Tuhan. Pikiran ini positif. Jadi hari ini kita belajar ibu-ibu. Dengar berita-berita yang baik. Dengar berita-berita yang positif. Dengar berita-berita yang membangun. Kalau yang gak baik kita cross aja. Kita cross. Supaya tidak mempengaruhi hidupmu. Amin ibu-ibu. Daily devotion kita nih di YouTube. Lagi dari Ayub. Saya kaget, ternyata Ayub itu pernah memikirkan yang tidak baik. Yuk kita baca Ayub 3, saya sampai catat tuh ayatnya, ayat 25. Saya bacain ya. Karena yang kutakutkan, ini setelah Ayub dapat ujian ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku, kata Ayub. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Jadi pikirannya udah pernah memikirkan hal-hal seperti ini. Yang belum terjadi, dia udah pikirkan. Hari ini kita belajar. Gak kebetulan nih Ayub ngomong begini. Supaya apa? Supaya semua dari kita di tempat ini belajar. Supaya gak usah mikirin yang belum terjadi. Karena apa yang kita pikirkan terus menerus bisa kejadian. Jadi mengimani apa yang kita pikirkan itu ibu. Gak mau kan? Pikirin laki gue digondol orang, laki gue digondol orang, digondol beneran kasih tahu ya. Ibu. Laki gue pelit, pelit banget. Pelit beneran kasih tahu. Kita tuh harus memperkataan yang kebalikan gitu loh. Kalau memang dia pelit, perkataan laki gue orang baik, enggak pelit, royal gitu doainnya. Begitupun dengan suami kita mungkin ya. Ini mulut istri gue pedes banget. Nanti nih kalau ada ibadah bapak-bapak saya mau ngomong, Pak doain Pak, mulutnya manis, madu. Supaya terjadi. Kan kita senang ya kalau kata-kata itu positif. Orang yang dia tuh gini deh, orang tuh kalau punya kelemahan ibu-ibu, dia tuh sebenarnya sadar akan dirinya. Kalau kita makin memperkataan seperti apa yang ada di dalam diri dia nih. Misalnya contoh ya, ini jangan nanti pulang, lu pelit enggak ya. Saya enggak ngajarin gitu ya ibu-ibu ya. Ini cuma contoh. Misalnya kita tahu suami kita seperti itu. Suami kita pun sadar seperti itu. Terus kita perkataan terus, dasar pelit lo. Mana mungkin dia berubah ibu-ibu? Gak mungkin berubah. Sampai ayam tumbuh gigi pun gak mungkin berubah dia. Tapi kalau kita berkatakan kebalikannya. Papa ini baik, banyak berkatnya, royal. Lama-lama juga hatinya berubah. Amin gak? Amin. Senyum semua ini. Jangan senyum aja, dipraktekin ya. Jadi hari ini pikirkanlah yang baik, yang membangun. Maka pikiran dan hatimu itu
akan dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Kita baca ayat yang ke-9. Terakhir, udah mau pulang nih, gak usah lama-lama. 30 menit cukup, fokus lakukan. Daripada khotbah lama-lama gak dilakukan satupun, gawat juga ya kan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Sekali lagi yuk, lakukanlah itu, sama-sama kita katakan. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang sudah kita baca dari firman Tuhan. Apa yang kita sudah dengar dari setiap khotbah-khotbah yang kita dengar. Apa yang sudah kita lakukan di dalam setiap keseharian kita untuk melakukan firman Tuhan. Jangan lupa, tetap lakukan, tetap semangat, jangan goyah. Karena Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Amin. Buktikan Allah akan menyatakan kuasanya. Kalau kita melakukan hal-hal apa yang sudah kita bicarakan tadi di atas. Jadi hari ini calm mind atau ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru calm mind atau ketenangan itu cara kita menghadapi masalah dalam hidup. Ibu-ibu. Bagaimana caranya? Hidup bersuka cita dalam Tuhan dan berserah di dalam tangan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi, gak boleh mikirin masalah, fokus pada masalah, fokus sama Tuhan. Kita gak boleh khawatir lagi, amin. Saya mau nyanyi lagu ini, nanti